Selamat datang kembali. Eh, Kali ini kita mau bahas satu buku yang reputasinya ngeri banget ya. Mein Kampf, karya Adolf Hitler. Betul, sering dibilang buku paling jahat. Iya kan? Karena idenya itu nyambung langsung ke Nazi, ke Perang Dunia Kedua, dan hilangnya nyawa sekitar 80 juta orang gara-gara rezim itu. Angka yang luar biasa besar. Nah, sumber kita buat pembahasan mendalam kali ini dari analisis kanal YouTube Into the Shadows. Tujuannya sih jelas ya, kita mau coba pahami sejarah kelam ini. Bukan buat setuju, tapi biar kita belajar gitu. Biar nggak keulang lagi, penting itu. Oke, jadi secara fisik ya, Mein Kampf itu ada 2 volume. Yang pertama judulnya Sebuah Perhitungan. Niatnya sih autobiografi awal. Oke. Terus volume kedua, Gerakan Nasional Sosialis. Ini lebih fokus ke ideologinya. Tapi uniknya gini, elemen autobiografi sama manifesto politiknya itu malah campur aduk di 2 volume itu. Oh, jadi nggak rapi pemisahannya ya? Sama sekali nggak. Dan gaya bahasanya itu gimana ya, bertele-tele banget, susah diikuti. Terasa banget ini bukan tulisan penulis yang terstruktur lah. Oke. Nah, sekarang coba kita bedah ide intinya. Yang paling dasar dan ya ampun mengerikan itu soal ras kan? Iya, itu fondasinya. Hitler ini yakin banget soal superioritas ras Arya, khususnya Jerman. Sementara ras lain kayak Slavia, terutama Yahudi itu dianggap rendah, bahaya malah. Ada kutipan yang kayaknya ngerangkung ini banget. Yang kuat harus mendominasi dan tidak menyatu dengan yang lebih lemah, gitu katanya. Dia bahkan secara terang-terangan nyebut orang Yahudi itu kayak personifikasi iblis. Iya, itu eksplisit disebut. Jadi bukan sekedar prasangka biasa ini. Bukan, ini inti pandangan dunianya dia. Dan pandangan rasial ini nyambung langsung ke konsep Lebensraum. Ah iya, ruang hidup ya. Betul, ruang hidup. Ini bukan cuma pengen wilayah lebih luas aja, tapi keyakinan kalau ras unggul Jerman itu secara biologis butuh ekspansi. Butuh ya, bukan sekedar ingin. Iya, butuh. Ekspansi teritorial ke Eropa Timur biar bisa berkembang. Tahap pertamanya itu ngambil lagi wilayah pasca PDI. Kayak Danzig, Sudetenland, aneksasi Austria juga. Tahap kedua, nah ini ekspansi ke timur. Kalau perlu ya pakai kekerasan. Dia nuliskan, mengalihkan pandangan kita ke tanah di timur. Jadi ada semacam pembenaran biologis gitu untuk agresi. Selain soal ras dan wilayah, ada pilar ideologi lain soal kekuasaan itu sendiri kan? Führer prinsip. Prinsip kepemimpinan. Ini nolak total demokrasi parlementer ya. Hitler percaya sama pemimpin tunggal. Absolut. Ada kutipannya juga nih. Kekuatan partai politik terletak pada kepatuhan disiplin anggotanya terhadap pemimpinan intelektual. Disiplin mutlak pada pemimpin. Iya. Terus, barengan sama ini, dia juga anti-Marxisme banget. Dia lihat Marxisme itu alatnya Yahudi buat ngerusak tatanan. Semuanya nyambung di kepala dia. Semua terhubung. Iya. Dan yang jadi dasar semua ini penerapan Darwinisme sosial yang brutal banget. Darwinisme sosial ya? Ya. Hitler percaya perjuangan itu hukum alam semesta. Kutipannya lugas dan, mengerikan. Siapa yang ingin hidup harus berjuang. Siapa yang tidak ingin berjuang, tidak berhak untuk ada. Waduh. Dan sumber kita ini menekankan, ini bukan cuma omongan, Hitler serius banget sama gagasan pemusnahan kelompok yang dia anggap lemah atau nggak layak hidup. Serius soal pemusnahan ya? Nah, ngomongin konteks nulisnya. Ini kan ditulis di penjara Landsberg ya, sekitar 1924 sampai 1926, setelah kudeta Beer-Hall-Putsch yang gagal itu. Betul, setelah kudeta gagal. Tapi, jangan bayangin penjara serem gitu kan, katanya buat tahanan politik, kayak Hitler, kondisinya lumayan nyaman. Relatif nyaman, iya. Malah ada fakta yang agak aneh ya dari sumber kita, sebagian pendukung wanitanya waktu itu ngelihat Hitler kayak, simbol seks gitu. Sampai ngirimin hadiah-hadiah mewah ke penjara. Iya, itu fakta yang cukup unik. Kontras banget sama isi bukunya nanti. Kontras banget. Terus proses nulisnya juga ngejelasin kenapa struktur bukunya jadi kacau gitu. Hitler itu lebih banyak mendikte sambil mundar-mandir di selnya. Oh, didiktekan, bukan nulis sendiri. Lebih banyak mendikte ke Rudolf Hess sama Emil Maurice. Mereka yang nulisin, mungkin gara-gara proses ini juga gaya bahasanya jadi berulang-ulang, alurnya nggak jelas. Kayak orang nuangin pikiran lisan aja, bukan menyusun argumen tertulis yang rapi. Pantesan bertele-tele ya. Lalu, motivasi Hitler nulis ini apa sebenarnya, selain nuangin ideologi gilanya itu? Kayaknya ada beberapa ya.
Iya, ada beberapa lapisan. Pertama, jelas ini blueprint politik. Kan setelah kudeta gagal, partai Nazi pecah tuh. Hitler butuh alat buat nyatuin lagi di bawah satu visi dia. Oke, penyatu partai. Kedua, ini manifesto praktis. Dia kayak ngasih tahu apa yang bakal dia lakuin kalau berkuasa nanti. Bisa dibilang janji atau ya ancaman juga, tergantung lihatnya gimana. Itu sisi politiknya. Tapi ada juga upaya buat ngasih legitimasi semu nggak sih? Kayak ngebungkus ide radikalnya pakai jubah pseudo-intelektual gitu? Bisa jadi, untuk memberi kesan intelektual pada gagasan yang sebetulnya brutal. Dan satu lagi yang mungkin sering kelewat, ada motif pribadi yang pragmatis banget. Hitler kan bangkrut waktu itu. Oh ya, kondisi finansialnya. Dia lihat buku ini jadi peluang cari buit. Dan beneran kejadian kan? Mein Kampf bikin dia kaya raya. Apalagi setelah jadi bacaan wajib di Jerman. Ironis ya, ideologi besar jalan bareng sama oportunisme pribadi. Banget, dia bisa hidup mewah tanpa gaji resmi katanya. Soal dampaknya nih, penjualannya itu diperkirakan sampai 12 juta kopi sampai 1945. Walaupun angka dari Nazi mungkin agak dilebih-lebihin ya. 12 juta itu banyak sekali. Setelah perang, hak ciptanya dipegang negara bagian Bavaria di Jerman. Mereka sempat batasi cetak ulang lama, tapi akhirnya ngizinin edisi kritis untuk tujuan studi. Tapi dampak sebenarnya kan jauh lebih besar dari angka penjualan ya. Jauh. Ideologi di buku ini secara langsung nyuburin iklim kebencian. Ujungnya, hukum Nuremberg yang diskriminatif itu, terus genosida Holocaust. Tragedi kemanusiaan terbesar. Sumber kita nyebut sampai 20 juta korban dari macam-macam kelompok loh. Yahudi, Slavia, Polandia, Serbia, Romani, penyandang disabilitas, homoseksual, Freemason. Pemusnahan mereka didorong atau dilegitimasi sama ide-ide di buku ini. Dan jangan lupa hubungan langsungnya ke Perang Dunia II, konflik paling parah dalam sejarah manusia, korban sampai 80 juta jiwa. 80 juta jiwa. Konsep Lebensraum itu jadi pembenaran utama buat nuntut Danzig, terus invasi Polandia. Itu kan pemicu perangnya. Mein Kampf itu jadi alat propaganda kunci buat mobilisasi rakyat Jerman dukung agresi militer Hitler. Jadi buku ini benar-benar cetak biru tragedi global ya? Bisa dibilang begitu, cetak biru yang mengerikan. Jadi singkatnya nih ya, Mein Kampf itu isinya kumpulan ide berbahaya, superioritas ras, Lebensraum, kepemimpinan absolut, Darwinisme sosial. Konsekuensinya, kengerian Holocaust dan Perang Dunia II. Betul. Dan sepahit apapun materi ini, memahaminya itu penting secara historis. Kita perlu tahu gimana ideologi kayak gini bisa tumbuh, bisa nyebar. Justru biar kita bisa ngenalin bibit-bibitnya kalau muncul lagi. Belajar dari sejarah ya intinya. Iya, belajar dari sejarah sepahit apapun itu. Oke, nah sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mungkin mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Gimana bisa ya serangkaian kata-kata yang disusun dalam sebuah buku itu jadi pembenaran buat tindakan brutal yang tak terbayangkan dan secara fundamental mengubah arah sejarah dunia? Coba Anda pikirkan.